Wajawizanhu mutlaqon fi kulli ma unnisa bilha walladzi qad rukhima. Wajawizanhu dan perbolehkanlah siapa kamu terhadap tarhim mutlaqon secara mutlak fi kulli ma pada tiap-tiap munada unnisa yang ditasniahkan apa ma bilha dengan hak taknis. Walladzi bermula lafaz qadruh khima yang sungguh telah ditarhim apa alladzi bihadzfiha dengan membuang hak taknis itu wafirhu sempurnakanlah siapa kamu terhadap alladzi ba'du setelah pembuangan hak taknis. Perbolehkanlah metode tarhim secara mutlak pada setiap munada yang dimuannaskan dengan hak taknis. Dan lafaz yang telah ditarhim dengan membuang hak taknis, maka cukupkanlah setelah pembuangan tersebut. Nah, ini sudah masuk kategori munada mana saja yang bisa dikenai proses tarhim. Tentu yang namanya munada itu terbagi menjadi dua. Ada kalanya dia dimuannaskan oleh hak taknis, ada kalanya tidak dimuannaskan dengan hak taknis. Nah, bait yang tadi menjelaskan tentang munada yang dimuannaskan dengan hak taknis. Konsekuensi proses tarhim pada munada tersebut bagaimana? Oh, ternyata secara mutlak diperbolehkan munada tersebut dikenai proses tarhim. Baik berupa isim alam ataupun bukan isim alam. Seperti contoh, Fatimatu menjadi ya Fatimatu. Nah, Fatimatu ini kan isim alam yang dijadikan munada dan dia statusnya muannas dengan adanya hak taknis. Maka boleh kita kenai proses tarhim sehingga menjadi ya Fatimah, begitu. Itu contoh yang isim alam. Atau contoh yang bukan isim alam seperti lafaz jariyatun, artinya pelayan perempuan. Ini termasuk lafaz yang dimuannaskan dengan hak taknis. Kemudian dia dijadikan munada menjadi ya jariyatu. Nah, ini boleh kita kenai proses tarhim sehingga menjadi ya jari. Gitu. Ya jaria ya, jadinya ya jaria. Atau berupa lafaz yang 3 huruf ataupun lebih. Secara mutlak boleh dikenai proses tarhim apabila munadanya merupakan munada yang dimuannaskan dengan hak taknis. Seperti yang telah dicontohkan Fatimatu atau jariyatu itu kan mengandung 5 huruf, berarti lebih dari 3. Atau hanya 3 huruf, seperti lafaz syatun artinya kambing, dia dijadikan munada, semisal menjadi ya syatu. Nah, ini boleh kita tarhim menjadi ya sya. Ya. Itu maksud dari wajawizanhu mutlaqon fi kulli ma unnisa bilha. Jadi, setiap munada yang diakhiri dengan hak taknis, maka boleh untuk dikenai proses tarhim, yakni pembuangan huruf akhir. Baik nanti berupa isim alam atau bukan. Baik hurufnya lebih dari 3 atau hurufnya cuma 3. Itu semuanya boleh dikenai proses tarhim karena dia termasuk munada yang dimuannaskan dengan ha. Nah, setelah melakukan proses tarhim dengan cara membuang hak taknis, lalu langkah apa lagi yang harus dikerjakan? Kata Syekh Ibnu Malik, sudah dicukupkan. Artinya setelah membuang hak taknis, sudah tidak perlu ada proses kelanjutannya.
Itu disampaikan oleh beliau dalam baitnya wallazi qad rukhima bihadzfiha wa firhu ba'du. Jadi setelah ditarhim dengan cara membuang hak taknis, maka cukupkanlah, sudah, jangan ada yang dibuang lagi atau jangan ada tindakan lain. Ya. Kemudian wahzula tarhima ma min hazihil haqadakhala. Wahzula dan cegahlah siapa kamu tarhimama terhadap mentarhim munada qadakhala yang sungguh kosong apama min hazihil ha dari hak taknis. Illa rubaiyah kecuali munada yang berjumlah 4 huruf. Fama kemudian munada fauqa yang melebihi 4 huruf. Al-alam dan berupa isim alam duna idofatin dan dengan tanpa tarkib idofi wa isnadin dan tarkib isnadi mutam yang disempurnakan. Cegahlah mentarhim munada yang kosong dari hak taknis kecuali dengan 3 syarat. Yang pertama, munadanya berjumlah 4 huruf atau lebih. Syarat yang kedua, munadanya berupa isim alam. Syarat yang ketiga, munadanya bukan rangkaian idofi ataupun rangkaian isnadi. Ya, ini membahas tentang munada yang nomor 2, yakni munada yang tidak mengandung hak taknis, ya. Maka konsekuensinya dia boleh ditarhim dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, jumlah huruf munada tersebut adalah 4 huruf ataupun lebih. Sehingga contoh seperti Zaidun, kemudian Amrun, ini tidak bisa ditarhim. Ya, ketika dia dijadikan munada, ya Zaidu, ya Amru, ini tidak boleh ada proses tarhim di sini. Kenapa? Karena Zaidun dan Amrun hanya memiliki 3 huruf. Syarat yang kedua, dia harus berupa isim alam. Sehingga contoh-contoh seperti qaimun ataupun qaidun, ini ketika dijadikan munada tidak boleh terkena proses tarhim. Ya qaimu, ya qaidu. Kita tidak boleh membuang huruf akhirnya atau kita tidak boleh mentarhim munada tersebut. Kenapa? Karena qaimun dan qaidun meskipun jumlah hurufnya ada 4, ya, tapi dia bukan isim alam, melainkan isim sifat. Kemudian syarat selanjutnya, munada tersebut bukanlah rangkaian idofi. Sehingga contoh seperti Abdullah, kita jadikan munada ya Abdullahi. Kita tidak boleh merealisasikan proses tarhim pada contoh ini. Meskipun hurufnya ada lebih dari 4 dan Abdullah ini adalah isim alam, tapi karena dia merupakan rangkaian idofi, dia tidak bisa dikenai proses tarhim. Atau berupa rangkaian isnadi, seperti ada orang bernama Zaidun qaimun, kemudian kita panggil ya Zaidun qaimun, maka munada yang semacam ini meskipun dia jumlah hurufnya lebih dari 4 dan dia adalah isim alam, tapi karena dia merupakan rangkaian isnadi, dia tidak boleh terkena proses tarhim. Ya, pada intinya ketika munada kosong dari hak taknis, maka bisa ditarhim ketika memenuhi 3 syarat. Yang pertama adalah jumlah hurufnya 4 atau lebih. Syarat yang kedua, dia berupa isim alam. Dan syarat yang ketiga, dia bukan berupa tarkib isnadi ataupun tarkib idofi. Seperti contoh Utsman atau Ja'far, semisal kita panggil ya Utsmanu, ya Ja'faru. Ini sudah memenuhi syarat
Karena Utsman dan Ja'far jumlah hurufnya Utsman ada 5, sedangkan Ja'far ada 4. Dan keduanya adalah isim alam dan keduanya bukan rangkaian idofi ataupun isnadi. Makanya kita bisa melakukan proses tarhim pada dua contoh ini sehingga menjadi ya Utsma dan ya Ja'far.